Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Daryanto, jurusan Ilmu Hukum, mahasiswa Universitas Terbuka, nomor induk 0482859119. Pada video kali ini saya akan membuat video simulasi di persidangan sebagai jaksa penuntut umum. Sesuai tugas praktik peradilan pidana, petunjuk ibu dosen atau tutor untuk membuat video simulasi persidangan dengan kasus yang sudah ditentukan. Baik, saya akan membuat video di mana saya selaku jaksa penuntut umum di sebuah persidangan. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, penuntut umum mengajukan argumen bahwa unsur delik pasal 340 KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Pertama, unsur dengan sengaja. Terbukti dari terdakwa membawa pisau lipat dari rumah dan disimpan di jok motor. Terdakwa menusuk korban berkali-kali pada bagian vital, yaitu leher dan dada. Tidak ada kondisi mendadak, mendesak, refleks, atau pembelaan diri. Kedua, unsur dengan rencana terlebih dahulu. Hal tersebut terbukti dari terdakwa memiliki waktu untuk berpikir tenang sebelum membunuh. Kemudian terdakwa mengambil pisau, memasukkan ke saku, berbincang dengan korban, lalu berpura-pura hendak pulang. Terdakwa memutuskan menghabisi korban setelah mempersiapkan alat dan memastikan situasi sepi. Seluruh unsur berencana ini terpenuhi dan dilakukan secara sadar. Kemudian unsur merampas nyawa orang lain. Dari visum menunjukkan korban meninggal akibat luka tusukan pada bagian leher dan dada korban. Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik dan spray, membuktikan adanya tindakan lanjutan untuk menghilangkan jejak perbuatan tersebut. Kemudian motif mendukung kesengajaan dan rencana. Motif iri hati, tekanan ekonomi, inspirasi dari film menunjukkan ada pola berpikir dan imitasi tindakan. Jadi fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Ayam telah melakukan pembunuhan berencana dengan sadis, sistematis, dan dilakukan dengan kesadaran. Selanjutnya dalam video ini saya selaku jaksa penuntut umum akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Yang pertama, saya akan mengajukan saksi terhadap tetangga kos. Saudara saksi, apakah benar Anda melihat terdakwa sering bertemu dengan korban di kos? Kemudian saudara saksi akan menjawab dan saya kembali melakukan pertanyaan. Namun mohon izin karena tugas ini saya buat sendirian, jadi jawaban dari saudara saksi kita lewati. Kemudian pertanyaan kedua, saudara saksi, apakah hubungan mereka terlihat baik-baik saja atau ada pertengkaran sebelumnya? Kemudian ketiga, pada hari menjelang hilangnya korban, apakah saksi melihat sesuatu yang mencurigakan terkait terdakwa? Saksi akan menjawab, kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat, saudara saksi, apakah saksi melihat terdakwa masuk atau keluar kamar korban di tanggal kejadian? Jadi saya selaku penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian saksi menjawab, kemudian saya bertanya lagi, begitu sampai fakta-fakta terungkap dari kesaksian saksi tersebut. Kemudian
kali ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada ahli forensik. Sama seperti keterangan saksi tadi, saya akan bertanya, kemudian ahli akan memberikan pendapatnya sesuai dengan keahliannya untuk menggali fakta-fakta yang terjadi. Langsung saja. Pertanyaan pertama, ahli forensik. Berdasarkan visum, luka pada tubuh korban disebabkan benda tajam jenis apa? Forensik akan menjawab, kemudian saya bertanya lagi. Berapa jumlah luka tusuk yang ditemukan pada tubuh korban? Menjawab lagi, kita bertanya dengan pertanyaan lain. Apakah luka tersebut cukup untuk menyebabkan kematian secara cepat? Pertanyaan keempat, apakah penusukan dilakukan dari jarak dekat atau kontak langsung? Kemudian pertanyaan kelima, menurut analisis saudara ahli, apakah pola penusukan menunjukkan adanya motif pembunuhan yang terencana? Setelah meminta keterangan dari ahli forensik, kemudian saya sebagai penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada penyidik dari Polres Metro Lampung. Pertama, bagaimana terdakwa ditangkap dan apa barang bukti yang ditemukan? Kedua, saudara penyidik, apakah penusukan tersebut cukup untuk menyebabkan kematian secara cepat? Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah benar pisau lipat ditemukan di tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh terdakwa? Kemudian, apakah CCTV menunjukkan terdakwa sebagai orang terakhir yang bersama korban? Setelah pertanyaan dari saya sebagai penuntut umum kepada penyidik Polres Metro Lampung, kemudian saya akan bertanya kepada terdakwa untuk menggali fakta-fakta lainnya. Saudara terdakwa, benarkah Anda membawa pisau sebelum datang ke tempat kos korban? Kemudian terdakwa akan menjawab, dan kita akan melanjutkan dengan pertanyaan lain. Apa alasan Anda membawa pisau tersebut? Ketiga, apakah Anda telah memikirkan rencana untuk menusuk korban sebelum memasuki kamar? Keempat, setelah korban tersungkur, mengapa Anda mengambil laptop, ponsel, dan dompet korban? Kelima, mengapa Anda membungkus mayat korban dengan plastik dan pengawet? Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk memperkuat argumentasi dari penuntut umum dan membuktikan tindakan tersebut memang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saya selaku jaksa penuntut umum berinteraksi dengan hakim dan pihak lain dalam persidangan. Yang mulia majelis, izinkan kami mengajukan keberatan. Di sini saya menunjukkan bukti-bukti yang ada kepada majelis dan kuasa terdakwa untuk diperiksa dan dicek keabsahannya. Mohon izin untuk menunjukkan bukti yang mulia. Yang mulia, pertanyaan kami relevan untuk membuktikan unsur sengaja dan berencana. Kemudian dari penasihat hukum dari terdakwa, jika ada keberatan, maka saya sebagai penuntut umum juga akan merespon keberatan tersebut. Tujuan pertanyaan adalah untuk mengklarifikasi tujuan terdakwa membawa
pisau merupakan unsur penting dalam pembuktian delik pembunuhan berencana ini. Yang mulia, penuntut umum mengajukan barang bukti berupa pisau lipat, MacBook, ponsel, dan rekaman CCTV untuk memperjelas perbuatan terdakwa. Kemudian kita akan memberikan penutup. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti yang diajukan, kami menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban telah terpenuhi. Oleh sebab itu, penuntut umum dalam perkara ini memohon agar majelis hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Demikian video praktik simulasi peradilan pidana ini saya buat. Apabila ada kekurangan, mohon bimbingannya lagi, mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.